diskusi pemirsa Cakra Semarang TV dimanapun Anda berada. Bersama saya Ati Wiguna, kita kembali di forum diskusi Menggagas Revolusi Bukan Sekedar Bicara. Edisi hari Rabu 6 Juni 2012 ini, selama 1 jam ke depan saya bersama tamu-tamu saya dan Anda di rumah akan mengkaji tentang potensi desa yang selama ini terkesan tidak diberdayakan dengan semestinya. Untuk mengkaji itu, saya didampingi beberapa tamu, diantaranya adalah di ujung sebelah kanan ada Bapak Ubaidi. Selamat sore. Beliau adalah pemerhati sekaligus juga pelaku ya Pak, dari beberapa kebijakan yang menyangkut desa ini. Ya. Ya. Selamat sore Pak Ubaidi. Selamat sore. Di sebelah kanan saya ada Bapak Suryo Koco Suryo Putro. Beliau juga sebagai pengkritisi Pak ya, juga pengamat juga beberapa kebijakan yang berkaitan dengan desa. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Di sebelah kiri ada Ibu Kus Handayani, ya kan. Selain sebagai penulis buku, kebetulan di sini ada buku, mungkin bisa di close Mas. Bukunya. Ya, buku Otonomi Desa Berbasis Modal Sosial dalam Perspektif Sosiolegal. Buku Handayani ini selain penulis buku ini, beliau juga adalah akademisi Bu ya. Ya, di salah satu perguruan tinggi negeri di Kota Semarang. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Ya. Mengkritisi dengan apa yang terjadi akhir-akhir ini, di mana potensi desa semakin dipertanyakan. Sebetulnya sudah sering dipertanyakan dari dulu hingga sekarang, bahkan nanti dalam artian bahwa sebetulnya desa yang memiliki potensi begitu luas di berbagai sektor ini belum diberdayakan dengan maksimal. Untuk itu diskusi kali ini saya beri judul Desaku Tak Berdaya. Untuk memulai saya ingin sedikit memberikan pertanyaan kepada Pak Suryo Koco Suryo Putro ini, yang memang sejak saya kenal beliau ini, beliau punya atensi yang luar biasa besar akan pemberdayaan desa. Pak Koco, menurut Anda dengan proses yang sedang berjalan saat ini, tentunya kita tahu ada rencana undang-undang dan sebagainya ini, apakah itu memberikan satu nafas baru bagi pemberdayaan desa? Yang notabene negara kita ini kan sekian puluh persennya masih desa loh daripada kota. Ya. Monggo. Kalau semangat baru mungkin ya, artinya semangatnya berbeda. Gitu. Tetapi apakah kemudian semangatnya menjadi lebih baik, membaikkan desa, atau kemudian semakin mematikan desa, ya ini menjadi pertanyaan kan gitu. Karena kalau bicara undang-undang desa secara khusus, ini memang satu proses yang alhamdulillah tuntutan untuk pecahnya undang-undang pemerintah daerah itu alhamdulillah ini sudah mulai diproses. Ada kekacauan di 2299, ada keributan di 32 2004, akhirnya dibikin desa, tetapi yang menjadi menarik justru catatannya adalah malah semakin desa itu tidak dihargai. Artinya mungkin Ibu nanti juga bisa memberikan tambahan. Menurut saya desa kita yang sekarang dirancang dalam undang-undang itu justru tidak lebih dihargai daripada kolonial Belanda menghargai desa-desa kita pada saat itu kan gitu. Jadi kira-kira seperti itu pandangan saya sementara. Berarti boleh saya garis bawahi sedikit Bapak, intinya bahwa negara kita itu kurang mampu menghargai potensi negerinya sendiri daripada negara penjajah zaman dulu, Pak. Kalau saya melihat dari bagaimana kolonial waktu itu tidak membuat aturan khusus atau mengatur, tetapi lebih pada membiarkan apa yang sudah tumbuh. Nah, sementara sekarang kita negara ini kemudian mengatur terlalu jauh, terlalu ke dalam, sehingga merusak tatanan norma-norma yang ada sekarang dan membatasi potensi jadinya. Ya sangat mungkin sekali. Artinya gitu. Cuma mungkin yang menjadi menarik di undang-undang ini adalah tentang dibukanya badan usaha milik desa yang lebih diberi ruang. Itu mungkin buat saya apresiasi juga. Artinya
ya ada satu sisi yang memang agak fatal, tapi ada juga lah hal yang baik kan gitu. Diharapkan kedepannya seperti itu Pak Haji. Semoga. Nah ini Pak Ubaidi, ya kalau Pak Koco ini kan non sewu sudah ada nafas kotanya ya. Jadi kalau Pak Ubaidi kan masih orang daerah Pak Haji. Bagaimana? Apakah menurut Anda memang ada harapan atas kebijakan yang kemungkinan akan diterbitkan ini Bapak, atau justru itu malah mengekang potensi desa itu sendiri? Monggo. Jadi saya punya beberapa pandangan. Yang pertama, apresiasi saya pada pemerintah bahwa saat ini pemerintah sudah mulai menggagas pemecahan Undang-Undang 32 yang kemudian dipecah menjadi 3 bagian. Salah satunya adalah Undang-Undang tentang desa. Bahwa kami melihat dari dulu paradok desa ini sangat ironis. Ada satu bentuk pemarginalkan terhadap desa, sehingga konsep pembangunan desa ini hanya bias. Yang kemudian pengaturan tentang desa yang ada di dalam Undang-Undang 32 juga secara spesifik ini belum mempunyai unsur legal validity, sehingga desa ini hanya sebatas wacana yang kemudian ada lagi asumsi yang dilakukan oleh pemerintah pusat melalui PP 72 juga sama, bahwa desa adalah satu bagian pemerintah terkecil, tetapi tidak sungguh-sungguh mengatakan secara benar, karena di dalamnya sendiri secara implementasi pelaksanaan yang namanya desa ini dibatasi, bahwa pemerintah juga mengatakan desa adalah bagian daripada komunitas adat, yang kemudian konsep pembangunan yang ada yang sementara ini memang tidak pernah terjamah secara baik. Lah, berkenaan dengan undang-undang sekarang, harapan kami konfigurasi politik tetap, konfigurasi hukum tetap, konfigurasi sosial kultural tetap, yang tidak kalah pentingnya adalah konfigurasi sosial ekonomi. Ketika ada satu kewenangan ya untuk desa, yang kemudian pemerintah juga harus memberikan sesuatu yang terbaik untuk desa, termasuk pola pembangunan, yang kemudian bagaimana percepatan pembangunan desa. Sementara desa ini adalah penyumbang agraris terbesar di negara Republik Indonesia. Nah, bicara tentang itu Bapak, ini saya sendiri juga sebetulnya agak prihatin, karena memang kondisi sekarang itu yang kita sudah tidak lagi memiliki ketahanan pangan ya. Nah, itu kan sebetulnya kan jika memang potensi desa itu dimaksimalkan, kemungkinan kan kita juga mampu memiliki ketahanan pangan ke depannya gitu kan. Jelas itu sangat mampu, karena kita sudah tahu bahwa anggaran APBN yang sementara ini sampai 1.400 triliun. Lah, kapasitas untuk desa, walaupun ada pembiayaan di sektoral kementerian, tetapi kalau memang ini tidak sungguh-sungguh diterapkan untuk membangun pedesaan yang sesungguhnya, lah ini akan cilaka. Makanya menurut pola pandang saya, ketika ini undang-undang ini ada, benar-benar harus diiringi percepatan pembangunan di desa. Saya yakin ketika desa ini maju, menjadi satu barometer bahwa Indonesia juga cukup maju. Oke. Memang potensi desa itu memang harus diberdayakan dengan baik. Ya kan, semoga kedepannya RUU yang sedang diproses ini bukan menjadi semacam produk pengekang bagi perkembangan desa. Semoga seperti itu. Oke. Kembali lagi ke diskusi sore hari ini yang saya ambil tema Desaku Tak Berdaya. Kebetulan tamu saya salah satunya adalah seorang akademisi yang kemungkinan akan memberikan satu pemahaman baru. Sebetulnya apakah benar desa ini memang benar-benar tak berdaya menurut kacamata beliau? Silakan Ibu Kusindayani, mungkin ada sedikit masukan untuk para pengampu kebijakan ini. Ya, nggak cuma sedikit, saya kira banyak juga. Oh gitu, monggo silakan. Begini, masyarakat dianggap tidak berdaya. Kalau saya melihat bisa dilihat dari dua pendekatan, pendekatan kultural dan pendekatan struktural. Pendekatan kultural bisa jadi karena secara kultur mereka memang miskin gagasan ya, malas, tidak mau bekerja keras. Coba sekarang misalkan kita tengok seberapa besar pemuda desa yang mau bekerja di pertanian. Mereka lebih banyak masuk ke
industri-industri, menjadi buruh. Karena itu investasi jangka pendek, Nah. 1 minggu dapat uang dan sebagainya. Berbicara tentang perubahan pola itu, Ibu, itu Perubahan kultur ya. ya, Nah, itu adakah pihak yang layak dipersalahkan, Ibu? Nah, ini satu pendekatan lagi, pendekatan struktural. Ya. Nah, pendekatan struktural bicaranya adalah apakah kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh negara dan pemerintah itu memberikan ya situasi yang kondusif bagi misalkan penghargaan terhadap petani. Selama ini kan petani bahkan kata-kata desa itu menunjukkan masyarakat desa itu bodoh dan Kasta tetap di bawah untuk mereka. ya. Secara struktural saya juga lihat ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang justru tidak mengembangkan modal sosial mereka, tetapi justru Menghancurkan. menghancurkan. Oh gitu. Jadi perlu juga dirubah semacam pemikiran ya, bahwa mereka yang di desa pun itu sebenarnya kastanya tidak di bawah begitu kan ya, dalam struktur ini ya Bu ya, struktur sosial itu ya. Coba ada pernah lihat nggak ada iklan yang mengatakan Pukul. deso? Iya, iya, iya. Itu secara nggak sengaja sebenarnya menstigma ya, bahwa masyarakat desa adalah bodoh dan sebagainya. Itu dilakukan berulang-ulang, itu akan membuat orang akan berpikir bahwa ya desa ini seperti itu. Itu satu hal yang kelihatannya Iya. sepele ya, Iya, dari iya, media iya. massa. Nah kalau kebijakan kan luar biasa karena dampaknya menjadi sangat luas. Oh, iya, Kita iya, lihat iya. aja Undang-Undang Nomor 5 Tahun 79 itu berlaku sejak 79, tapi dampaknya sampai sekarang masih Ya. Itu dampak dalam arti dampak terdahsyat yang kemungkinan akan diterima oleh desa ketika memang ada produk regulasi. Iya. Itu apa, Ibu? misalkan begini, setiap desa dapat bantuan, itu akan mendorong desa terpecah. Oh gitu ya. Karena satu desa dapat misalkan 100 juta, mereka akan mendorong desa dipecah saja. Toh akhirnya jadi dapat 200 Jadi juta. lebih banyak desa ya, supaya ada banyak duit. Gitu. Ya, ya, ya. Berarti itu jadi udah 107 seperti itu. Oh gitu. Sudah nabari duit pecah-pecah. Sekarang ada keinginan Gagasan untuk menyatu dikembalikan. Ya. kembali lagi ke adat mereka. Iya, iya, Gitu. Nah kalau memang desa adat itu ada, komunitas itu harga itu bisa berjalan ya. Dalam bentuk misalkan gini, pemerintahan mereka bisa melakukan itu, bukan dalam arti pemerintahan modern yang harus gini. Tapi pemerintah kan bisa tata kelola, ya tata kelola. Yang penting tujuan akhir dari semua kebijakan adalah masyarakat desa sejahtera kan. Iya. Tapi coba kita lihat demo di Jakarta, yang ditunjuk bicaranya berapa banyak, berapa lama jabatan kepala desa itu, tarik ulur ke situ, ya, berapa sekretaris desa jadi PNS, tarik lagi. Terus kedua, yang perangkat desa yang lain juga ingin, terutama yang nggak dapat bengkok cukup banyak, Iya. butuh dong. Iya, iya, iya. Untuk penyelenggaraan itu mereka minta dong ini ya kan, Iya. sama sekretaris desa yang Dan- tapi mungkin sekretaris desa yang bengkoknya banyak, mungkin aku nggak mau udah jadi PNS. Oh gitu, Nje. Atau Iya, iya. bicara lagi yang APBN harus 10% masuk ke desa. Tapi bicara nggak bagaimana mesejahterakan masyarakat Betul. dengan Iya. Ya. substansi. Ya. Nah, rencana undang-undang itu saya belum melihat. Nah, Tidak setuju, Bu, jika rencana ini akan diketok menjadi undang-undang? setuju tidak setuju mungkin itu akan jalan itu ya. Oh gitu. Belum. Kalau yang Yang anggaran, Heeh. kalau Bicara yang tentang anggaran, no? kalau yang berkembang ini kan ada isu besarnya masalah masa jabatan yang minta 8 tahun. Kalau kita malah usul 10 tahun sekalian. Oh, gitu. Artinya 10 tahun itu kan periodisasi dari masa jabatan pejabat politik kan 5 tahunan. Kalau dianggap kepala desa nggak cukup 5 tahun ya udah kasih 10 tahun aja sekalian gitu kan. Oh, gitu. Nah, maksimal 2 kali. Lepas dari itu ya harusnya dia sudah bisa berkarir yang lain. Nah kalau usulan dari pemerintah ini masih 6 tahun. Kemudian anggaran yang 10% itu sampai hari ini tidak pernah ada disebut dalam RUU desa itu. Gitu. Nah, termasuk yang kemarin kita permasalahkan adalah teman-teman perangkat desa yang mereka berharap di PNS kan. Kita mendukung dalam konteks jangan ada diskriminasi. Sekdes PNS, yang lain ya PNS. Iya, Kalau harusnya. kalau yang lain enggak ya sekdes enggak usah kan gitu. Nah, itu yang harus diwadai. Artinya begini, mau dikemanakan desa, mau diposisikan seperti apa desa, itu akan kelihatan di undang-undang pemerintahan daerah. Iya. Jadi di situ harus diwadai dengan jelas. Posisi desa mau ditaruh di mana? Bagian dari desentralisasi atau seperti apa? Lah, kalau bagian dari kalau- desentralisasi yaitu administratif. Iya. Jadi ini memang ada menurut saya ada ambivalensi, Bu. Jadi satu sisi pemerintah atau negara ini menghendaki desa ini dikuatkan dengan birokrat administrasi dan birokratisasi
yang diatur rigid. Sisi yang lain, amanat atau pemikiran awalnya mereka menginginkan bahwa desa ini bukan menjadi satuan pemerintah terkecil. Oh gitu. Jadi makanya di undang-undang desa yang sekarang tidak ada pemerintahan desa, Bu. Adanya pemerintah desa. Nah, yang di sini konsep yang mereka coba tawarkan adalah self community government, artinya mereka mengelola sendiri. Tapi kalau memang mau mengelola sendiri, ngapain dikasih sekdes PNS di situ? Jadi ada sendiri, Pak, ya? Jadi memang agak bermasalah. Saya pikir kalau saya agak menelisik ke dalam ya, sebetulnya ada kebijakan otonomi daerah dan sentralisasi kepemerintahan itu juga berpengaruh loh dalam perkembangan dan pemberdayaan desa. Seperti itu, Pak Ubah? Iya. Memang itu ada pengaruh signifikan ya, sehingga memang desa itu tidak mampu lagi memberdayakan diri, katakan seperti itu. Yang jelas, memang untuk sementara ini kami selaku pelaksana di desa ini tahu persis kesulitan apa yang menjadi permasalahan. Ini kan diamanatkan, ini berulang kali saya katakan diamanatkan melalui peraturan perundang-undangan. Contoh lah PP 72 ini sudah mendelegasikan, termasuk di dalamnya adalah perangkat desa. Mengapa harus menuntut PNS? Karena setelah kami mendapatkan satu poin hukum ya, yang kemudian implementasi di daerah itu tidak bisa dilaksanakan. Artinya perda ini tidak sesuai dengan lex generalis undang-undang yang ada. Nah, termasuk masa jabatan perangkat desa yang mestinya di dalam satu ketentuan peraturan undang-undang 32 dan PP 72 adalah sampai 60 tahun. Tetapi ya banyak daerah-daerah yang hanya 5 tahun, 6 tahun atau sistem kabinet. Yang kemudian pemerintah Republik Indonesia juga sudah memberikan surat edaran yang direduksi dari pasal 27 tentang tunjangan kepada perangkat desa. Oke. Nyatanya tidak terbagi nih. Oh ya. Oke, memang diskusi ini semakin menarik saja gitu kan bagi kita. Memang ada pewacanaan baru tentang undang-undang desa ini. Hal yang sangat krusial biasanya dalam sebuah kebijakan itu kan pasti ada yang dinamakan produk anggaran. Nah, ini setahu saya memang anggaran-anggaran yang diposkan untuk desa itu pada implementasinya itu seperti piramida yang terbalik seperti itu, Bu. Jadi dari atas itu besar, kemudian sampai di bawah itu nggak tahu kok ujung-ujungnya tinggal habis. Ya, nah itu apakah pengaruh dalam artian besar kecilnya anggaran itu dalam konteks pemberdayaan desa itu sendiri? Bagaimana Pak Koco? Kalau saya sebenarnya bukan di masalah anggarannya, artinya sekecil apapun anggaran masuk ke desa, kalau kemudian diberikan otorisasi desa, mengembangkan potensinya, itu akan menjadi lebih berdaya. Salah satu contoh yang sempat ada satu pemberitaan di media, umpamanya salah satu desa di Cina itu setiap warganya sekarang memiliki tabungan minimal 1 miliar. Itu dari desa, diberikan oleh desa. Dan itu mereka berdayakan sendiri. Iya, kenapa bisa seperti itu? Karena desa, kepala desa dan pemerintahan desa itu pada saat ada investor masuk dan seterusnya memposisikan bahwa desa itu bagian dari kepemilikan bisnis yang ada di desa itu. Makanya saya bilang tadi, saya apresiasi terhadap gagasan badan usaha milik desa. Cuma saya yang kurang apresiasi adalah ketika badan usaha milik desa ini kelaminnya tidak jelas. Artinya apakah dia itu badan usaha, bisnis, atau badan sosial. Karena kita juga sempat diskusi dengan waktu itu kita teman-teman relawan desa pernah silaturahmi dengan Pak Menteri Koperasi makanya. Ketika kita bicara Pak, ada badan usaha milik desa yang secara kebijakan itu ada. Terus pembinaannya di mana? Beliau sampaikan, oh itu tidak masuk di wilayah koperasi karena bentuknya bukan koperasi. Pas kita main ke dirjen perdagangan gitu kan, perindustrian, mereka bilang, oh itu tidak masuk di wilayah kita karena kita pembinaannya di usaha kecil. Dan ini kepemilikannya kan bukan orang per orang usaha kecil. Artinya apa? Ini barang tidak jelas. Nah makanya kemarin saya sampaikan ke rapat dengar pendapat umum kemarin, saya usulkan, oke lah, kasih pintu saja. Badan usaha milik desa itu bisa berbentuk perseroan. Kalau dia berbentuk perseroan, ada investor masuk, saya tinggal bilang, oke, kamu boleh bangun di sini, ya kan? Golden Share untuk desa berapa? PT-nya desa namanya ini. Oh enggak, masuk di situ.
ada sistem progres saham di situ. Kemarin saya ketemu dengan teman-teman pada saat dengar pendapat, umpamanya ketemu dengan salah satu teman dari Bojonegoro, Ponorogo. Kita diskusi kecil dan seterusnya. Karena kecerdasan seorang kepala desa ini, maka tanah desa, tanah kas desa yang kebetulan ada di lintasan jalan yang memang strategis. Itu disepakati disewakan kepada salah satu restoran yang dia sudah punya jaringan demikian luas, dan komitmennya jelas 20 tahun Anda keluar dan bangunan ini punya saya. Kalau Anda mau masuk, sewanya jadi lebih mahal. Artinya apa? Ada pemikiran dia yang berpikir panjang, bukan berpikir jangka pendek, bukan berpikir besok saya dapat apa, bukan, tapi anak-anak saya ke depan dapat apa. Dia kemarin sempat diskusi dengan saya, punya sumber air gitu kan, yang kemudian setelah dilakukan pengecekan ke suku Vindo, ternyata kualitasnya lebih bagus daripada Aqua. Dia sedang berpikir, Mas bagaimana ini? Kalau menurut saya yang jadi handicap kita adalah di payung badan usaha milik desanya. Kalau sudah ini payungnya diakui sebagai badan hukum usaha, maka ya udah tinggal cari investor atau cari pinjaman, dikembangkan di situ, dia punya sumber pengelolaan sumber mata air. Ini yang saya agak hasrat ingin bertanya nih Bapak, begini. Itu seandainya badan usaha milik desa itu nanti terwujud, itu dia di bawah komando kementerian apa, Pak? Takutnya begini, kalau yang sudah belum jadi, nggak ada yang mau nerima, giliran sudah jadi rebutan. Sekarang kan gini, kalau itu badan usaha milik desa dan kemudian dia bisa berbentuk mandiri, perseroan gitu kan, artinya di situ kemudian dia bisa melakukan hubungan hubungan bisnis dia diakui, hubungan perbankan dia diakui kan gitu. Nah kalau pemerintahan itu kan kepemilikan atas perusahaan ini miliknya desa, kan itu aja. Bahwa kemudian sekarang gini, contoh aja, PNPM, demikian banyak dana tergelontor di situ. Pertanyaan saya sekarang, Pamsimas umpamanya, fasilitas dari negara, ya, tower dan seterusnya, air dan seterusnya. Kenapa sih itu tidak dijadikan embrio badan usaha milik desa untuk air minum, air bersih masyarakat? Nah sekarang yang keuangan itu, yang kayak koperasi, yang PNPM UPK. Nah itu pertanyaan saya, jadi yang pemiliknya siapa sekarang? Desa dari mana? Desa dari mana? Harusnya desa. Ya seharusnya. Artinya yang sekarang ini produk pemerintahan dikoskan untuk pemberdayaan desa harusnya. Itu kan duit dari negara diturunkan, kemudian diakui, kemudian sekarang dibentuk semacam koperasi. Kalau semacam koperasi, maka yang anggota saja yang punya hak atas itu. Kalau kita tetap lurus dalam konteks koperasi, ya kan? Nah, ketika kemudian ini koperasi, artinya negara memasukkan ke sini untuk melakukan pembinaan terhadap lembaga keuangan mikro yang dulu sebenarnya sudah ada, BKD, Badan Kredit Desa, ya Bu ya. Itu tanggung jawabnya jelas, BRI unit harus bertanggung jawab dan seterusnya, itu malah tidak dijalankan, malah bikin baru yang seperti ini. Nah ini BUMDes itu pernah muncul di tahun 1996. Oh ya? Ya. BUD. Ya. BUMDes ya, Badan Usaha Milik Desa. BUMDes namanya waktu itu. Di Depdagri sudah didesain itu sampai ke pelatihan, tapi berhenti sampai di tataran ide. Sudah dilatih juga, tapi belum muncul juga. Sekarang ide itu dikeluarkan. Saya takutnya itu dikeluarkan hanya untuk sebagai tawar menawar ini loh. Ini ada niat baik dari pemerintah. Persiapan itu nanti gitu. Karena tidak didesain secara baik. Jadi pernah gini Bu, pernah saya diskusikan gini dengan teman-teman Depdagri waktu itu. Pertanyaannya ketika Badan Usaha Milik Desa nih, itu tanggung jawab. Artinya mereka merasa bahwa tanggung jawab dia secara administratif bagaimana membuat badan usaha milik desa dan seterusnya. Tanggung jawab pengelolaan bisnis mestinya departemen lain, tetapi departemen lain nggak menangkap itu. Ya, saya bilang ya kalau Anda mainnya kayak gini ya main-main aja. Udah kasih aja kesempatan untuk dia punya PT, selesai kan? Halo, selamat sore. Selamat sore. Nggih, dengan siapa Bapak? Ini Pak Susanto di Ungaran. Nggih, Pak Susanto. Wahnya bagus itu. Nggih, gimana Pak? Desaku tak berdaya. Oh iya, tak berdaya itu kan. Menarik itu. Iya.
Tapi itu ya sakjane ngelindur wong tadi berdayanya udah lama itu. Oh gitu lah, ini Ya, makanya untuk artinya bangkitkan gini, Pak. Saya mau bilang gini, Nggih. saya kebetulan orang yang masih menangi zaman Orde Lama sama zaman Orde Baru gitu ya. Nggih. Zaman Orde Lama itu desa itu benar-benar otonom gitu ya. Otonom dalam artian ya banyak hal. Itu di situ ada polisi desa, itu Oh, kan. ya. Jadi kalau ada masalah kriminal di mana Tingkat desa desa. itu tidak bisa tidak bisa mengatasi, baru diserahkan ke polisi negara, itu kan. Itu satu. Terus secara ekonomi karena basicnya itu kebanyakan pertanian, dulu ada namanya lumbung desa. Nggih. Itu, nah lumbung desa sekarang sudah diambil dorok gitu loh. Udah lah, itu sebenarnya kalau desa tidak berdaya itu lama udah digerogotin lama sekali lah. Sekarang itu sudah pingsan malah sudah mati gitu. Oh gitu dia. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, sekarang kalau mau memberdayakan desa lagi, saya kira ya harus dikembalikan kayak dulu lagi gitu. Oh, gitu. Cuma Iya. celakanya di desa itu kan masyarakat itu spirit Sudah berubah. spirit kegotong royongannya itu kan ya sudah pudar juga gitu loh. Itu apa ya sebenarnya ya individualisnya jalan pula itu. Nah, celakanya lagi, ini celakanya lagi. Program-program yang di situ dengan stempelnya itu pemberdayaan masyarakat sesungguhnya juga letoi juga itu. Karena apa? Dia itu tidak mampu mengembalikan institusi desa secara otonom. Jadi nggak tahu apakah yang salah undang-undangnya, apakah yang salah itu program-program itu. Ya macam-macam kan, ada P2, ada PPK dulu macam-macam. Itu programnya itu hanya berhasil membawa duit ke desa, tetapi gagal membangun institusi desanya. Karena tujuannya kan sebenarnya bagaimana masyarakat bisa mengambil keputusannya sendiri, tetapi semuanya diatur bagaimana. Gitu. Jadi sebenarnya itu sebenarnya omong kosong. Karena semangat bersatunya itu karena dikelebetin duit ini loh, ada 500 juta ya, dari mana? Padahal dulu zaman lama itu nggak ada duit itu yang ke desa. Jadi spiritnya itu benar-benar swadaya, swadesi gitu kan. Tapi kalau sekarang sih, kalau saya itu ngelindur itu. Terus terang aja. Kalau tidak semangat istilahnya itu dikembalikan lagi desa menjadi desa otonom, itu hampir susah itu. Pak Susanto, iya. Panjenengan yakin tidak bahwa kedepannya ini sebuah produk yang akan dilegalkan ini akan membuat desa menjadi berdaya, Bapak? Iya, persoalannya begini. Melihat kepala desa itu powerful. Nah, kalau diiming-imingi lagi badan usaha milik desa, di situ kepala desa itu semakin powerful lagi, itu mengerikan itu, gitu loh. Jadi kalau menurut saya trias politika itu harus dibangun di desa itu. Iya, itu yang namanya LP, Lembaga Permusyawaratan Masyarakat ya, apa itu namanya? BPD sekarang. Apa BPD ya? Ya, BPD ya sekarang. BPD itu juga di bawah kepala desa bagaimana? Saya kira lucu. Jadi di Indonesia itu kelucuan itu terlalu banyak. Oh gitu, terlalu banyak. Jadi sebenarnya itu tadi karena berdaya dan memperdaya itu bedanya tipis. Jadi harus hati-hati itu. Stempelnya memberdayakan, tapi pada dasarnya kelakuannya memperdaya. Gak percaya kalau saya itu. Terima kasih. Pak Susanto. Nah, itu tanggapan yang luar biasa sekali dari Ungaran, Bapak. Ternyata memang respon yang luar biasa dari Pak Susanto. Rekan kerja ya Pak Lurah kita ini, waduh luar biasa. Dia tangkap hal positif untuk kemajuan rakyat dan desanya, dan itu bisa Bu. Saya yang sangat yakin 100% pasti bisa. Karena kebetulan kami ngalamin dan kami sudah mengalami banyak kemajuan. Itu saja Bu tentang saran saya. Pak Robi, apakah Pak Robi berkenan mungkin bisa membocorkan kepada kami desa yang Anda bina?
Enggak, siapa tahu nanti beberapa dijadikan pilot ya project. gitu kan, jadi pilot project dan jadi pemberdayaan buat kita di sini juga. Oke, monggo. JJ. Cuman maksud saya cuma menyumbangkan saran. Oh gitu, Nj. Dan kemudian desa yang kami bina itu Tlogoweru, Bu. Tlogoweru di mana itu, Pak? Di Karangawen, Kabupaten Demak, Oh. Kecamatan Guntur. Oke, JJ. Ya, kita lagi membina kayak Tito Alba segala itu. Oke. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih, Bu. Selamat sore. Sore, Nj. Aduh, ini sepertinya saya perlu semacam closing statement Ibu yang singkat karena waktunya juga agak terbatas Ibu. Monggo. Ya, jadi kalau mau bicara revolusi, itu bukan revolusi fisik sih, revolusi Pemikiran. Oke. Dan yang pertama direvolusi adalah elitnya, para pemimpinnya, karena dialah yang punya kesempatan untuk mengubah sistem. Oke. Jadi bagaimana mengelola sebuah kekuasaan. Begitu dia sudah jadi level itu tadi yang hati nurani itu ya. Itu dibutuhkan di semua level pemerintahan. Dari atas sampai ke desa. Bawah. Iya, iya. Oke. Bahwa di tangan dia bisa mengubah sesuatu. Ini kan anggap saja sebagai sebuah opportunity, BUMDes, ya. Dan kedua juga jangan bicara soal ketergantungan tinggi pada pemerintah. Pada saat pemerintah tidak bisa melakukan satu, community itulah yang harus lakukan. Oke. Ya, dengan menggandeng swasta dan sebagainya, itu suatu hal yang sangat bagus. Oke. Dan itu hanya bisa dimiliki oleh pemimpin yang inovatif. Oh gitu, ya. Sepakat Bapak berdua? Sepakat, saya pikir. Ya. Pak Ube mau menambah mungkin atau Pak Ini Kacu? tadi Pak Robi cukup bagus. Ya, ini adalah bagian komunitas desa, termasuk salah satu adalah Pak Robi. Ini adalah kebijakan desa. Tetapi yang lebih terpenting adalah kebijakan pemerintah pusat itu benar-benar mengayomi desa. Oh gitu, Termasuk ya. pendanaan dan lain sebagainya biar desa ini bisa bergerak dan maju. Oke. Mensejahterakan rakyatnya. Oke. Dan salah satunya penunjang adalah Pak Robi ini sebagai nilai tambah. Oke. Menurut saya seperti itu. Ya, memang potensi desa itu memang layak untuk diberdayakan karena tetap bagaimanapun desa itu adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang potensinya kemungkinan lebih besar daripada wilayah perkotaan yang selama ini Sumber dibina. pangan. Oh, Ya, iya. ya. 78%. Nah, itu. Dan diharapkan juga adanya para pemimpin yang revolusioner yang masih memiliki hati nurani untuk mampu memberikan satu produk kebijakan yang kedepannya akan mengayomi seluruh tumpah darah Indonesia. Terima kasih atas tamu saya kehadirannya di sini. Terima kasih juga untuk kebersamaan Anda di sini. Terima kasih untuk Glo Blues dan tetap di forum ini untuk minggu depan karena kami akan membawa topik-topik yang mungkin akan lebih menyentuh hati nurani. Sampai jumpa, salam revolusi. Memang gila. Terima kasih. Glo Blues boleh hadir di sini. Terima kasih.